Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-28. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan pasal 7 ayat 7 sampai 11. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya, tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya,
lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membuktikan kesungguhan hati. Ketika kita asik atau sibuk dengan sesuatu, kita tidak ingin orang lain mengganggu kita. Setiap kali kita disibukkan dengan sesuatu atau lainnya, kita tidak dapat menerima orang datang, meminta bantuan atau melakukan sesuatu yang lain. Tapi bahwa justru di tengah kesibukan dan keasikan dengan suatu hal, tetapi kita lalu berani meninggalkannya dan menolong orang yang membutuhkan, mereka tentu akan mengetahui tekad, ketulusan dan cinta kita kepada mereka. Seringkali, kesediaan ini benar-benar merupakan tanda yang jelas bahwa kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Orang lain akan tahu bahwa kita menganggap mereka lebih penting daripada kesenangan, hobi, atau kesibukan kita lainnya. Anak-anak kita, suami, istri, orang tua, sahabat dan kenalan serta rekan kerja kita akan mengetahui kesiapan, kesediaan, cinta sejati kita kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini,
dikisahkan dengan jelas tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus mengajukan pertanyaan ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Yesus menjawab agak ekstrim, yaitu, jika Anda ingin mewarisi hidup yang kekal, maka pergi dan jual semua yang Anda miliki dan berikan kepada orang miskin, dan Anda akan memiliki harta di surga, lalu ikutlah Aku. Tetapi orang itu asik dengan kekayaan dan harta miliknya. Karenanya, dia pergi dengan sedih dan kecewa. Dia benar-benar disibukkan dengan kekayaannya dan tidak mau diganggu oleh Yesus. Dengan cara itu, pemuda tersebut membuktikan dirinya tidak layak untuk mengikut Yesus menjadi muridnya. Dia tidak memiliki tekad, kesungguhan atau dedikasi apapun untuk memiliki hidup yang kekal. Reaksi orang itu sangat jelas. Dia menjadi sedih, kecewa dan beranjak pergi. Dia tidak ingin diganggu karena dia begitu asik dan disibukkan dengan kekayaannya. Yesus kemudian berkata bahwa sulit bagi orang seperti ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan melukiskan hal itu dengan baik, yakni bahwa dibandingkan dengan kebijaksanaan, kekayaan dianggap bukan apa-apa, dan segala emas di bumi dianggap pasir saja berhadapan dengan kebijaksanaan. Orang muda itu sebaliknya memandang yang fana sebagai penting dan meninggalkan kebijaksanaan, yakni keselamatan yang adalah hidup yang kekal yang dicarinya. Kekayaan bukanlah jalan dan tujuan, tetapi hanya sarana yang menunjang, bukan hal yang utama. Di sisi lain, murid-muridnya menjadi bingung mendengar jawaban Yesus. Mereka berkata, "Bagaimana dengan kami? Kami telah meninggalkan segalanya dan mengikut-Mu." Yesus menjawab, "Setiap kamu yang telah meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladang demi Aku dan demi Injil, akan dibalas 100 kali lipat. Rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak, ladang dan lain-lain." Kekayaan yang ditawarkan Yesus bukan semata-mata duniawi sifatnya, tetapi sungguh rohani. Maka firman Allah perlu dipakai untuk menjadi tolok ukur, untuk memisahkan jiwa dan roh, serta membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, sebagaimana yang tercatat dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua. Simon Petrus meninggalkan perahu dan jalannya. Dia menerima interupsi atau undangan dari Yesus. Petrus tidak mau asik dengan aktivitasnya, tapi ia mengikuti Yesus dan menjadi fundamen gereja sampai sekarang ini. Maria menerima interupsi Allah dan dia menerimanya, lalu menjadi ibu Yesus dan ibu kita semua. Abraham menerima interupsi dalam bentuk panggilan Allah dan dia menanggapinya secara positif, lalu meninggalkan tanahnya Ur, kelak menjadi bapa segala bangsa. Kita melihat mereka berani menerima undangan dan interupsi dari Tuhan dan memulai dengan sesuatu yang baik dan baru bagi banyak orang,
bukan hanya karena kebutuhan atau minat pribadi mereka, bukan juga karena harta kekayaan, tetapi kebijaksanaan iman. Kita mengetahui bahwa apa yang telah mereka mulai akan berakhir dengan berkat yang besar bagi mereka semua dan bagi banyak orang. Mereka melakukan sesuatu yang baik, dan hal itu kembali kepada mereka dengan kualitas kebaikan yang sama. Saudara-saudariku terkasih, jika kita mulai melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita dalam bentuk hal-hal yang baik pula. Jika kita mulai melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa. Jika kita melempar bola ke udara, bola itu akan kembali kepada kita karena gravitasi bumi. Ketika kita melempar bola ke udara, bola itu akan jatuh di dekat kita atau agak jauh dari kita, tetapi akan kembali ke bumi setelah menyelesaikan tujuannya. Maka, hasil dari apa yang kita lakukan adalah seperti bola yang kita lempar ke udara, karena bola yang sama akan kembali ke kita atau ke orang lain. Jika kita melempar bola kebaikan, kasih sayang, cinta, kepedulian, perhatian, itu berarti kita mulai melakukan hal-hal baik untuk orang lain, dan bola kebaikan akan kembali kepada kita. Ingatlah sabda Tuhan, karena seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana sampai mereka menyirami bumi, membuatnya berkembang biak dan bertunas, memberi benih kepada penabur dan roti kepada yang makan, demikian juga akan kata-kataku yang keluar dari mulutku. Kita dapat belajar dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa jika kita melepaskan apa yang kita nikmati dan memperhatikan firman Yesus, mengikuti Dia demi Allah dan demi orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik sebagai balasannya ratusan kali lipat. Kita sangat perlu menjadi inisiator dalam menanggapi panggilan kebaikan Allah dalam hidup kita dan tidak terjerat melulu pada harta kekayaan dan kesenangan serta kemudahan dunia ini. Semoga demikian. Amin.